Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azedra, NIM 22199008. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil translate paparan materi yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Damrah MPD dan juga Ibu Dr. Hastri Effendi MPD, yang mana yaitu tentang panduan pelatih sebaya, yang mana materinya membantu untuk mengingat. Pada 30 tahun terakhir, terlihat dilakukan penelitian dan pengembangan terbaru tentang strategi yang dapat membantu siswa menguasai dan mengulangi informasi, yaitu ilmu mnemonik, yang menghasilkan beberapa hasil yang dramatis. Pengulangan rute atau pengulangan terus sampai menguasainya, yang sampai sekarang masih menjadi metode utama yang diajarkan pada siswa untuk mengingat informasi, dan metode utama yang digunakan guru saat berinteraksi dengan siswa. Fakta-faktanya, metode rute dikenal oleh banyak orang sebagai cara untuk mengingat atau menghafal sesuatu. Untuk mengingat seringkali dianggap menggunakan pengulangan rute. Nah, adapun poin yang pertama, strategi untuk mengingat, kita perlu latihan materi yang terus-menerus menjadi salah satu aspek dari sebagai besar strategi mnemonik. Sejumlah prosedur lain digunakan untuk meningkatkan kemungkinan materi yang akan dipelajari dan diperhatikan. Prosedur ini digabungkan dengan berbagai cara sesuai dengan materi yang dipelajari, yang mana mengatur informasi yang akan dipelajari. Pada dasarnya, semakin banyak informasi yang tersusun, semakin mudah untuk dipelajari dan dikuasai. Informasi bisa diatur berdasarkan kategori atau kelompok. Konsep pencapaian ini berpikir logis, dan model Afferdenser-Organizer menambahkan daya ingat dengan membantu siswa berhubungan dengan materi sesuai kategori. Untuk mengurutkan informasi yang akan dipelajari, pada informasi yang dipelajari secara berseri, terutama yang memiliki makna, akan lebih mudah digabungkan dengan diperhatikan. Contohnya, jika ingin mempelajari nama bagian-bagian Australia, yang akan mudah jika kita memulainya dari yang paling sama, atau misalnya yang terpanjang, lalu dilanjutkan dengan urutan yang sama. Untuk menghubungkan informasi ke suara yang familiar, kita misalnya sedang mempelajari nama negara bagian, kita bisa menghubungkan Georgia ke George, ataupun Louisiana ke Louis. Nah, mengelompokkan nama negara bagian atau mengurutkannya sesuai ukuran atau wilayah menyediakan lebih banyak asosiasi atau perkumpulan. Nah, untuk membuat informasi menjadi lebih jelas, perangkat yang membuat informasi menjadi jelas juga sangat diperlukan. Oleh sebab itu, Loren dan Lucas mendukung pembangunan konyol, di mana informasi dihubungkan pada hubungan yang aneh, atau si dua yang konyol membawa dua kebarannya di punggung sehingga mereka benar-benar berempat. Dukungan lain itu dengan menggunakan dramatisasi atau ilustrasi yang jelas. Contohnya,
Menghitung pemain basket menjadi 2 tim dengan menggambarkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Adapun latihan. Latihan itu selalu berguna dan siswa mendapat keuntungan dan pengetahuan yang didapatkannya. Siswa yang gagal pada tugas yang membutuhkan ingatan dulu akan mendapatkan keuntungan dengan memiliki tugas yang lebih singkat dan jelas. Umpan balik yang tepat waktu saat mereka sukses. Nah, untuk seorang guru, tugas guru adalah apakah kamu ingin menyerahkan sebuah fokus atau perhatian pada pengamat atau siswa. Perencanaan dengan mempertimbangkan hafalan. Tugas guru adalah untuk memikirkan kegiatan yang membantu siswa mengambilkan keuntungan dari prinsip sebuah pengajaran atau pembelajaran yang bisa disusun setidaknya disusun menggunakan prinsip yang mengandung informasi yang akan dipelajari. Guru dan siswa harus sangat menguasai atau siswa butuh untuk mencoba mempelajari semua informasi dan pengetahuan mempertahankannya selamanya. Yang mana kenali informasi yang akan dipelajari oleh siswa di beberapa kurikulum dan periode waktu yang khusus. Adapun prinsip mana yang akan Anda gunakan untuk memfasilitasi daya ingat siswa tersebut dan apa prinsip-prinsip yang akan digunakan saat memberikan informasi pada siswa, jika ya, bagaimana caranya? Nah, untuk tugas pengamat saat proses pengajaran atau pembelajaran, tempatkan diri guru sehingga Anda dapat mengamati perilaku sejumlah kecil anak yang disebutkan sekitar 6 orang. Perhatikan respon mereka terhadap tugas-tugas yang diberikan. Komentar tanggapan mereka terhadap tugas tersebut. Apakah mereka terlihat jelas dengan tujuan-tujuannya? Apakah mereka terlibat dalam tugas-tugas kognitif yang telah diberikan kepada mereka? Apakah mereka sukses melakukan tugas-tugas ini? Apakah mereka memiliki kemajuan dan dasar terhadap hal itu? Nah, diskusi setelah pengamatan atau observasi diskusi harus fokus pada bagaimana siswa merespon dan cara membantu mereka untuk merespon lebih efektif. Seringkali latihan memungkinkan siswa untuk merespon lebih produktif tanpa pertujuan lebih lanjut. Artinya, guru membimbing siswa dengan tugas dan dari sejumlah kecil materi. Tugas dapat disederhanakan agar dapat dijangkau oleh para siswa. Kita ingin siswa untuk mengembangkan berbagai teknik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip mnemonik pada tugas pembelajaran. Panduan pelatih sebaya yang kedua, bermain peran, di mana proses pengajarannya. Kebanyakan pelajaran memiliki tujuan konten dan proses. Nah, tujuan konten yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran atau fakta, konsep, generalisasi atau hubungan agar dikuasai oleh siswa. Di mana tujuan proses yaitu menentukan keterampilan dan prosedur yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan atau tujuan sosial tambahan. Contohnya kerjasama dan dalam tugas-tugas pembelajaran. Nah, untuk tugas guru, apakah kamu ingin menyerahkan sebuah fokus perhatian pada pengamat? Nah, tujuan konteks ini, apakah masalah yang akan diberikan kepada siswa atau dalam situasi apa mereka akan membuat masalah? Apakah masalah atau penilaian situasi baru bagi para siswa? Nah, tujuan proses ini, apakah siswa familiar dengan modelnya? Apakah mereka butuh bantuan khusus atau
pelatihan yang berkaitan dengan aspek apapun dari proses tersebut. Adapun fase pemanasan bermain peran dimulai dengan masalah sosial. Seringkali masalahnya adalah satu dari interaksi siswa sendiri atau interaksi dengan yang lain dalam situasi langsung, atau masalah yang mungkin asli atau situasi hubungan antara manusia oleh siswa. Kemungkinan masalah adalah salah satu dari kehidupan mereka yang perlu dicari solusinya. Nah, bagaimana cara Anda memberikan masalah kepada siswa atau membantu mereka mengimbangkannya? Ada fase yang kedua, memiliki peserta. Fase ini tolong jelaskan bagaimana para peserta pertunjukan atau pemain peran dan pengamat akan dipilih. Dan yang ketiga, fase ini membuat alur cerita untuk menunjukkan pertama. Nah, bagaimana cara Anda akan melakukan ini? Apakah Anda ingin pertunjukan pertama memperhatikan aspek nilai tertentu? Dan keempat, fase yang keempat, menyiapkan pengamat. Pengamat setelah karakter dikenali dan alur cerita dibuat, para pengamat dipersiapkan. Apakah yang akan Anda minta untuk difokuskan atau perhatian lebih bagi para pengamat? Untuk fase kelima, pertunjukan. Sekarang siswa menampilkan masalah untuk pertama kalinya atau diskusi. Nah, untuk fase keenam iaitu diskusi. Jika Anda harus mengangkat sesuatu agar kegiatan terus berlangsung, apa yang mungkin Anda katakan? Adapun ketika para guru menilai bahawa materi yang cukup telah dihasilkan dikuasai, dilakukan tugas pengamat. Yang pertama, tugas pengamat. Menurut pendapat Anda, apakah masalah akan diselesaikan oleh siswa? Apakah mereka bisa mengerti inti masalah dan bentuk masalah hubungan manusia yang diwakilkannya? Bisakah mereka memahami pemain dan situasinya serta bagaimana tindakan mereka? Bisakah mereka melihat banyak sisi dari sebuah masalah? Untuk fase kedua, melihat peserta. Bagaimana tanggapan siswa setelah dipilih? Apakah mereka siap dan bersedia? Untuk fase ketiga, membuat alur cerita untuk pertunjukan pertama. Nah, apakah para siswa mampu menghasilkan alur cerita yang masuk akal dan bermakna? Untuk fase keempat, menyiapkan para pengamat. Apakah para pengamat faham dengan apa yang akan mereka lakukan? Untuk fase yang kelima, pertunjukan. Seberapa baik para siswa menjalankan peran-peran tersebut? Apakah mereka tampak berempati dengan posisi yang akan mereka ambil? Fase keenam, diskusi. Apakah siswa mampu menganalisis inti dari konflik dan nilai yang ada di dalamnya? Apakah mereka menunjukkan posisi nilai mereka? Nah, fase yang ketujuh dan delapan, mengulang pertunjukan, di mana komentari pertunjukan siswa dalam siklus pertunjukan dan siklus selanjutnya. Apakah siswa mampu untuk membedakan posisi nilai tersebut? Fase ke-9 yang terakhir, fase ini di mana fase ini adalah analisis dalam simpulan umum atau komentar kemampuan siswa dalam menangani analisis nilai-nilai yang menjadi pusat pada fase ke-9. Untuk poin yang ketiga, diskusi setelah pengamatan atau observasi.
Berdasarkan proses pengajaran, mitra pelatih dapat diskusikan cara-cara untuk membantu para siswa merespon model secara lebih efektif. Untuk panduan sebaya yang ketiga, panduan pelatih sebaya berpikir induktif. Nah, untuk proses pengajarannya, kebanyakan pelajar memiliki konten dan tujuan prosesnya. Tujuan konten ini yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran atau fakta konsep generasi yang hubungan agar dikuasai oleh siswa, di mana tujuan proses tersebut menentukan keterampilan dan prosedur yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan konten atau tujuan sosial tambahan. Contohnya, kerjasama dalam tugas-tugas pembelajaran. Nah, tujuan konteks pada pemikiran induktif berada di dalam informasi dan konsep yang tertanam dalam kumpulan data. Siswa mengelompokkan objek dalam kumpulan data berdasarkan ciri yang sama antara objek. Contohnya, jika data adalah koleksi tanaman, siswa bisa mengelompokkan tanaman berdasarkan jenis dari daun atau ukuran, tekstur, pola urat, bentuk, sambungan daun ke batang dan lain-lain. Tujuan konteks dari data set ini termasuk informasi tentang tanaman khusus dan pembangunan tipologi. Tujuan proses termasuk pembelajaran keahlian ilmiah dari ilmu atau observasi dalam klasifikasi, sehingga sebagian keterampilan sosial dari pemecahan masalah komparatif. Nah, untuk tugas guru, apa kamu ingin menyarankan sebuah fokus atau perhatian pada pengamat? Untuk tujuan konten, apakah yang Anda inginkan untuk siswa dapat dari tugas klasifikasi tersebut? Nah, untuk tujuan prosesnya, apakah siswa familiar dengan modelnya? Apakah mereka membutuhkan bantuan khusus atau pelatihan dari aspek apapun dalam proses? Contohnya, apakah siswa memahami cara untuk mengelompokkan objek ke ciri yang utama? Bisakah mereka bekerja operatif dengan teman pada tugas klasifikasinya? Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.